Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4. Kami membahas tentang pertemuan 7 dan pertemuan 8, struktur modal 1 dan modal 2. Saya atas nama Junisya dan Catra Niwarowo. Saya Sakti Latifatul Huda. Saya Marta Filiani. Saya akan membahas tentang struktur modal atau yang disebut dengan capital struktur, yang merupakan perbandingan atau imbangan pendanaan jangka panjang dalam sebuah perusahaan yang ditunjukkan oleh perbandingan utang jangka panjang terhadap modal itu sendiri. Hal ini untuk menggambarkan susunan keseluruhan sisi kredit neraca yang terdiri dari utang jangka panjang dan modal sendiri. Berikut adalah penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junisya dan Catra Niwarowo. Jadi saya akan membahas tentang pertemuan 7 dengan judul struktur modal 1. Jadi pengertian ini, struktur modal merupakan perbandingan pendanaan jangka panjang. Perusahaan ini yang ditujukan oleh perusahaan yang ditujukan oleh perbandingan modal utang jangka panjang terhadap sendiri. Jadi struktur modal 1 ini optimum diartikan sebagai struktur modal dapat meminimalkan biaya penggunaan modal keseluruhan, biaya atau modal rata-rata, sehingga akan memaksimalkan nilai perusahaan. Penerbahan struktur modal berasal dari penerbitan obligasi atau pembelian. Pembelian ini berasal dari kembali penerbitan saham baru. Struktur modal merupakan dari kebijaksanaan perusahaan. Perusahaan ini dalam menentukan jenis sekuritas yang dikeluarkan sedemikian rupa, meningkatkan karena pertumbuhan perusahaan dari dana dari sumber internal sudah digunakan semua. Jadi menggunakan dana yang berasal dari sumber eksternal maupun hutang jangka panjang. Mengeluarkan saham baru ini, struktur modal yang optimal terjadi pada leverage keuangan. Modal minimal yang akan memberikan harga saham tinggi. Jadi harga saham tinggi, misalnya leverage keuangan merupakan penggunaan dana di mana dana penggunaan tersebut perusahaan harus mengeluarkan biaya tetap. Misalnya biaya tetap artinya merupakan perbandingan penggunaan hutang dengan modal perusahaan. Asumsi yang digunakan dalam analisis perusahaan modal 1 ini terhadap nilai perusahaan. Dalam struktur modal atau perusahaan ini dapat mempengaruhi nilai perusahaan, modal sendiri, dan modal pinjaman yang akan digunakan oleh perusahaan untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Jadi operasionalnya berasal dari perubahan dalam struktur modal dapat mempengaruhi nilai perusahaan melalui beberapa cara. Contohnya biaya modal. Biaya modal ini yang berbeda dapat menghasilkan biaya modal. Yang modal pinjaman ini biasanya digunakan untuk memiliki biaya yang lebih rendah daripada modal sendiri. Jadi karena itu bunga yang dibayarkan dari pinjaman sebelum pajak. Oleh karena itu penggunaan pinjaman yang lebih besar dapat mengurangi biaya di mana biaya modal 1 ini rata-rata dari perusahaan dan meningkatkan nilai pembelian modal dari perusahaan. Bagian kedua ini risiko keuangan. Risiko keuangan penggunaan modal pinjaman yang signifikan meningkatkan risiko keuangan perusahaan. Peminjam memiliki waktu tertentu untuk pembayaran ini, bunga dan pokok jika perusahaan mengalami kesulitan keuangan atau tidak mampu memenuhi biaya kewajiban pembayaran. Hal ini dapat berdampak negatif pada nilai perusahaan. Inspektor menghargai risiko ini dengan menutup premi risiko yang lebih tinggi yang dapat mengurangi nilai perusahaan.
Jadi, keuntungan misalnya keuntungan pajak, beberapa, keuntungan pajak, misalnya, bunga pajak pinjaman yang dibayarkan oleh, modal perusahaan, dalam hal ini dapat perusahaan modal pinjam dapat mengurangi beban pajak, perusahaan meningkatkan keuntungan pajak. Keuntungan yang berasal dari perusahaan, pasar modal, juga dapat mempengaruhi misalnya, juga dapat mempengaruhi preferensi pasar terhadap, modal sendiri. Jadi misalnya resiko dan performa perusahaan, penggunaan modal pinjaman yang lebih besar dapat dianggap sebagai tanda keuangan. Yang lebih berisiko yang dapat misalnya mengurangi minat investor dan menurunkan nilai perusahaan. Di sisi lain pengguna modal sendiri yang lebih besar dapat meningkat keyakinan investor yang perusahaan. Jadi, penting untuk dicatat untuk bahwa perubahan struktur modal terhadap nilai perusahaan dapat bervariasi bergantung keuangan dan ada faktor-faktornya ya, yang lain terkait dengan perusahaan selain ini. Adapun beberapa cara faktor-faktor non keuangan juga dapat mempengaruhi nilai perusahaan seperti kualitas manajemen, reputasi merek, pangsa pasar dan faktor-faktor lainnya. Misalnya, tidak pakai penghasilan, tidak ada pertumbuhan laba, pembayaran seluruh laba kepada pemegang saham yang berupa, dividen. Jadi perubahan struktur modal ini terjadi dengan penerbitan obligasi dan membeli kembali saham biasanya atau dengan menerbitkan, saat menarik obligasi. Jadi, itu saja, penjelasan saya. Kalau ada kesilapan mohon dimaafkan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septi Latifatul Huda dari kelompok 4. Ingin menjelaskan tentang struktur modal 1 dan struktur modal 2. Di sini ada pengertian struktur modal. Kapital struktur merupakan perbandingan atau imbangan pendanaan jangka panjang perusahaan yang ditunjukkan oleh perbandingan hutang jangka panjang terhadap modal sendiri. Hal ini untuk menggambarkan susunan keseluruhan sisi kredit neraca yang terdiri dari hutang jangka panjang dan modal sendiri. Struktur modal optimal diartikan sebagai struktur modal yang dapat meminimalkan biaya penggunaan modal keseluruhan, biaya atau biaya modal rata-rata K, sehingga akan memaksimalkan nilai perusahaan. Teori struktur modal diasumsikan bahwa perusahaan struktur modal berasal dari penerbitan obligasi dan pembelian kembali saham atau penerbitan saham baru. Struktur modal merupakan cerminan dari kebijaksanaan perusahaan dalam menentukan jenis sekuritas yang dikeluarkan. Apabila kebutuhan dana sudah demikian meningkatnya karena pertumbuhan perusahaan dan dana dari sumber internal sudah digunakan semua, maka tidak ada pilihan lain selain menggunakan dana yang berasal dari sumber eksternal, baik berupa hutang, debt financing maupun dengan mengeluarkan saham baru. Struktur modal yang optimal terjadi pada leverage keuangan sebesar X, di mana K atau biaya modal minimal yang akan memberikan harga saham tinggi. Sini ada leverage keuangan merupakan penggunaan dana di mana dalam penggunaan dana tersebut perusahaan harus mengeluarkan biaya tetap, merupakan pertimbangan penggunaan hutang dengan modal sendiri dalam perusahaan. Sini ada untuk menghitung besar
besarnya biaya modal dalam kaitannya dengan struktur modal dan nilai perusahaan digunakan beberapa rumus sebagai berikut. Yang pertama, menghitung return atau keuntungan. Obligasi KI sama dengan 1/B, di mana KI sama dengan return keuntungan dari obligasi, I sama dengan bunga hutang obligasi tahunan, dan B sama dengan nilai pasar obligasi yang beredar. Cara kedua ada menghitung return keuntungan saham biasa. K sama dengan E/S, di mana KE sama dengan return atau keuntungan saham biasa, keuntungan dari saham biasa, dan E itu sama dengan laba untuk pemegang saham biasa. S sama dengan nilai pasar saham bisa yang beredar. Yang ketiga, menghitung return atau keuntungan bersih perusahaan, KO, sama dengan O/V, di mana KO sama dengan return atau keuntungan bersih perusahaan sebesar biaya modal rata-rata minimal, dan O itu sama dengan laba operasi bersih, dan B sama dengan total nilai perusahaan. Untuk mengetahui apakah ada perubahan tetap KI, KE, dan KO, apabila leverage mengalami perubahan, maka dianalisis dengan pendekatan laba operasi bersih, pendekatan tradisional, dan pendekatan Modigliani militer MM. Sini ada pendekatan laba operasi bersih. Pendekatan operasi bersih ini dikemukakan oleh David Dunant 1952. Pada pendekatan ini diasumsikan bahwa investor memiliki reaksi yang berbeda terhadap penggunaan hutang perusahaan. Biaya modal rata-rata bersifat konstan berapapun jumlah hutang yang digunakan perusahaan, sehingga diasumsikan biaya hutang konstan. Penggunaan hutang yang semakin besar oleh pemilik modal sendiri dilihat sebagai peningkatan risiko perusahaan. Sini untuk memudahkan pemahaman mahasiswa, berikut diberikan contoh terkait dengan pendekatan tersebut. Contoh, suatu perusahaan mempunyai hutang sebesar 8 juta dengan tingkat bunga sebesar 15%. Misal laba operasi bersih yang diperoleh sebesar 8 juta dengan tingkat kapitalisasi total sebesar 20% dan saham yang beredar sebanyak 10.000 lembar. Keterangannya, nilai total perusahaan sebesar 40 juta berasal dari laba bersih yang diperoleh sebesar 8 juta bagi 0,2 atau 8 juta kali 100 bagi 20. Nilai pasar hutang adalah jumlah hutang yang dimiliki perusahaan. Nilai pasar saham adalah nilai total perusahaan. 40 juta dikurangi nilai pasar hutang 8 juta. Laba untuk pemegang saham biasa atau E sama dengan 0 min 1 sama dengan 8 juta dikurang 15% dikurang 15% kali 8 juta sama dengan 8 juta dikurang 1.200.000, dan hasilnya itu 6.800.000. Di sini ada laba untuk pemegang saham biasa, E sama dengan 0 min 1 sama dengan 8 juta dikurang 15% kali 8 juta ditambah 16 juta sama dengan 8 juta
dikurang 3.600.000, hasilnya 4.400.000. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marta Filiani dari kelompok 4 akan membahas tentang struktur modal. Di sini kita akan membahas lebih lanjut dengan struktur modal menggunakan pendekatan Modigliani dan Millimer yang disebut dengan MM. Pendekatan ini memiliki resiko total bagi seluruh pemegang sahamnya tidak berubah, walaupun struktur modal yang mengalami perubahan. Di sini kita mempunyai contoh soalnya sebagai berikut. Dua perusahaan yang serupa, misalnya perusahaan A dan B, memiliki modal perusahaan A seluruhnya dengan modal sendiri dengan keuntungan yang disyaratkan 15%, dan perusahaan B sebagian modalnya adalah dengan pinjaman obligasi, yaitu 240 juta, dengan bunga 12%. Dan keuntungan yang disyaratkan ada 16%. Berdasarkan data tersebut, penilaian kedua perusahaan tersebut adalah, di sini kita bisa lihat dengan tabelnya, ada laba operasi bersih. Dalam perusahaan A yaitu ada 80 juta, bunga hutang obligasinya 0%, dan laba tersedia untuk pemegang sahamnya adalah 80 juta. Dan keuntungan yang disyaratkannya ini adalah 15%, yaitu dari soal ini 15%, dan ada nilai pasar saham yaitu 533 juta. 533 juta ini dapat dari mana? Dari 80 juta ini dikali dengan 15% dari keuntungan yang disyaratkan. Hasilnya segini. Dan ada perusahaan B. Perusahaan B di sini 80 juta dengan bunga hutang obligasinya yaitu 2.800 juta. Ini kita dapat dari mana 2.800 juta ini? Kita dapat dari hasil, yaitu hasil 240 juta dikali dengan 12% ini. Jadi ini dikali dengan ini. Lalu menghasilkan 2.800 juta. Dan ada laba yang tersedia 20 pemegang sahamnya yaitu 51.200.000. Ini didapat dari mana? Ini dapat dari 80 dikurang dengan 28.800.000. Hasilnya segini. Dan sama seperti sebelumnya, ada keuntungan yang disyaratkan yaitu 16%, sama ya. Dan nilai pasar saham ini seperti sebelumnya 51.200 juta dikali dengan dibagi dengan 16%. Hasilnya 320. Dan di sini ada 240 juta ini, pasar hutang ini dapat dari soal ini sebagai modalnya adalah dengan pinjaman obligasi dengan 240 juta. Dan nilai total untuk perusahaannya yaitu 533 juta untuk perusahaan A, dan perusahaan B memiliki total 560 juta. Tingkat untuk kapitalisasi keseluruhannya. Untuk perusahaan A, itu 80 juta dibagi dengan 53 juta. Laba operasi bersih dibagi dengan nilai total perusahaan tersebut, menghasilkan 15%. Dan untuk perusahaan B, 80 juta dibagi 560, hasilnya 14,3%. Menurut pendekatan obligasi dan Millimer, kita bisa lihat di sini untuk perusahaan A dan perusahaan B nilainya sama, sehingga tanpa harus kita ikatkan resiko investor pada perusahaan B, bisa memperoleh keuntungan yang sama dengan perusahaan A. Contohnya, seorang investor yang memiliki 5% pada saham perusahaan B akan melakukan, pertama, menjual saham perusahaan B
untuk memperoleh dana sebesar 16 juta. 16 juta ini dapat dari mana? Dari 5% dikali 320 juta. Hasilnya 16 juta. Kedua, meminjam dana 12 juta itu dapat dari 5% dikali 240 juta dengan bunga 12%. Sehingga total dana yang didapat yaitu 28 juta. Lalu yang ketiga, membeli 5% saham A. 5% dikali 53 juta, hasilnya 266 juta. Untuk itu, sebelum transaksi ini dilakukan, investor mengharapkan keuntungan investasi pada perusahaan B sebesar 16%, yaitu 16 juta, yaitu 256 juta. 2.560. Sedangkan keuntungan yang diharapkan dari perusahaan A sebesar 15% dari nilai investasi tersebut bisa mendapatkan keuntungan sebesar 4 juta. Investor harus membayar bunga sebesar 12%. Sehingga keuntungan yang didapat, keuntungan bersih yang didapat, yaitu keuntungan investasi pada A, yaitu 4 juta, dan bunga yang harus dibayar 12% dikali 12 juta, yaitu 1.440. Keuntungan bersihnya ada 2.560, sama seperti keuntungan investasi pada perusahaan B, yaitu 2.560, dan di sini pun sama 2.560. Keuntungan yang diperoleh sama besar investasi perusahaan A dan perusahaan B. Tetapi uang yang harus dikeluarkan untuk investasi berbeda, karena untuk investasi pada investor B mengeluarkan uang sebesar 16 juta, sedangkan untuk investasi pada A, investor harus mengeluarkan uang sebesar 14.667. Oke, kita akan lanjut dengan struktur modal bila ada pajak. Di sini jika ada pajak, maka kita harus menilai kembali perubahan struktur modal tersebut mempengaruhi atau tidak terhadap nilai, karena pembayaran bunga atau hutang bisa dipakai mengurangi pajak, sehingga akan menurunkan rata-rata terimbang dari modal setelah pajak. Contohnya seperti ini. Perusahaan A dan perusahaan B memiliki laba operasi bersih masing-masing sebesar 16 juta. Dan perusahaan B memiliki hutang sebesar 40 juta dengan bunga 12%. Sedangkan perusahaan A tidak memiliki hutang, tarif pajak 40%, bagaimana struktur modal kedua perusahaan tersebut? Di sini kita bisa lihat laba operasi bersihnya. Perusahaan A 16 juta dan perusahaan B 16 juta juga sama. Dan bunga hutang obligasinya di sini ada 0, dan untuk perusahaan B ada 4.800.000. Keuntungan sebelum pajak 16 juta, dan untuk perusahaan B 11.200.000. Pajak 40%, ini ada 6.400.000, dan untuk perusahaan B ada 4.480.000. Laba yang untuk pemegang saham 9.600.000, dan ada untuk perusahaan B ada 6.720.000. Total laba bagi pemegang saham itu ada 9.600.000, dan untuk perusahaan B 11.520.000. Di sini kita bisa lihat perbedaan keuntungan antara perusahaan A dan B itu ada 1.920.000. Untuk contoh soalnya sebagai berikut. CV Kurnia Berkas Sejahtera diperkirakan akan mendapat laba operasi bersih pada tahun 2014 sehingga mendapatkan sebesar 125 juta. Perusahaan mempunyai aktiva sebesar 1 triliun dengan dua alternatif struktur modal perusahaan sebagai berikut. Hutang 500 juta dan dengan biaya hidup dengan biaya bunga 12,5%, dan keuntungan yang disyaratkan ada 17%. Dan untuk kolom kedua ada 650 juta dengan biaya bunga 12%, dan keuntungan yang disyaratkan 16%. Berdasarkan masing-masing data tersebut,
manakah yang paling optimal untuk melakukan sebuah struktur modal. Yang pertama di sini ada laba operasi bersih 125 juta untuk alternatif 1 dan alternatif 2 pun sama 165 juta. Bunga hutang di sini ada 62.500.000 didapat dari biaya bunga dan kali hutang. Laba tersedia untuk memegang saham 6.500.000 dan untuk alternatif B 47 juta. Dan keuntungan yang disyaratkan yaitu 17%, untuk alternatif B 16%. Nilai pasar saham di sini kita seperti sebelumnya kita bagi dengan keuntungan. Laba yang tersedia kita bagi dengan keuntungan. Maka dapat hasilnya 3.367 juta dan untuk alternatif B ada 293 juta. Nilai pasar hutang di sini kita bisa lihat dari kolom sebelumnya yaitu hutang 5 juta dan 650 juta. Kita bisa pindahkan ke dalam sini di dalam nilai pasar hutang. Nilai total perusahaan di sini merupakan hasil dari nilai pasar saham dan pasar hutang ditambah dan menghasilkan hasilnya. Dan di sini ada biaya modal alternatif pertama yaitu 125 dibagi dengan nilai total perusahaan. Di sini kita bisa lihat dalam laba operasi bersih dibagi dengan nilai total perusahaan tersebut. Untuk yang kedua, biaya modal alternatif 125 juta ini sama dengan alternatif sebelumnya dengan 94.300.750 untuk nilai perusahaan sama dengan 13,25 juta. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, dapat disampaikan bahwa struktur modal yang optimal adalah struktur modal yang kedua. Bagaimana pada struktur modal kedua menghasilkan struktur modal yang lebih besar dan biaya yang lebih rendah. Sekian dan terima kasih untuk penjelasan dari saya dalam struktur modal. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih.